Kemajuan negara salah satunya ditentukan dengan seserius apa mereka mengelola pendidikan rakyatnya. Bukan cuma asal semua anak bersekolah, tapi bagaimana kualitasnya. Apakah benar-benar mencerdaskan siswa, bukan hanya mengarahkan mereka untuk menghafal, dan apakah menambah nilai-nilai selain ilmu yang diajarkan? Pendidikan yang baik seharusnya tidak hanya menambah ilmu, tetapi juga memperkaya pikiran, mematangkan akhlak dan tingkah laku, dan mencerdaskan logika yang berpengaruh pada pengambilan keputusan. Di Indonesia, pendidikan diseragamkan dari Sabang sampai Merauke. Itu akan baik jika semua sekolah memiliki standar fasilitas yang sama. Namun, jika dilihat dari sudut pandang konten dan kurikulum, penyeragaman ini tidak baik. Mengapa? Seperti yang kita ketahui, Indonesia terdiri dari beragam kondisi geografis, ekonomi, sosial, budaya, serta isu kedaerahan yang melekat. Bahkan setiap wilayah pun memiliki karakter yang berbeda. Nah, kurikulum yang diseragamkan tanpa memperdulikan karakter yang berbeda tiap wilayah ini menjadi tidak kontekstual. Padahal, proses belajar yang sesuai dengan konteks adalah hal penting supaya ilmu yang diterima dapat dipraktekkan dengan lebih mudah oleh para peserta didik. Maka dari itu, pembelajaran kontekstual memainkan peran penting dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan tentunya Bapak Ibu dapat menerapkannya pada proses pembelajaran. Lantas, bagaimanakah seorang guru dapat mewujudkan pembelajaran kontekstual? Pada video kali ini, kita akan menjawab pertanyaan tersebut. Bersama saya Tantia dalam Ruang Belajar for Teacher. Pada dasarnya, pembelajaran kontekstual merupakan pembelajaran yang mengaitkan materi pembelajaran dengan konteks dunia nyata yang dihadapi siswa sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, alam sekitar, dan dunia kerja. Proses belajar yang sesuai dengan konteks adalah hal penting supaya ilmu yang diterima dapat dipraktekkan dengan lebih mudah oleh para peserta didik. Selain itu, pembelajaran kontekstual juga penting untuk menumbuhkan kepekaan murid mengenai potensi dan permasalahan yang ada di sekitarnya, sehingga dapat mendorong berkembangnya ide dan inovasi sesuai dengan kebutuhan yang ada di lingkungan sekitar siswa. Lalu, apa peranan Bapak Ibu dalam pembelajaran kontekstual? Peran Bapak Ibu adalah memfasilitasi siswa dalam menemukan sesuatu yang baru, baik itu pengetahuan atau keterampilan, melalui pembelajaran secara mandiri, bukan menurut perkataan guru. Untuk memfasilitasi siswa, Bapak Ibu dapat merancang lingkungan pembelajaran yang memadukan sebanyak mungkin pengalaman belajar, dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Dalam lingkungan seperti itu, siswa menemukan hubungan yang bermakna antara ide abstrak yang diajarkan dan aplikasi praktis dalam konteks dunia nyata. Sebagai contoh, ketika Anda selesai menerangkan tanaman dikotil dan monokotil di kelas, Anda mengajak siswa ke taman sekolah untuk membedakan mana tanaman dikotil dan tanaman monokotil. Dengan menerapkan pembelajaran kontekstual ini, Bapak Ibu sudah memberikan kesempatan kepada siswa untuk dapat terlibat aktif dalam proses belajar mengajar. Selain itu, siswa juga dapat dituntut untuk berpikir kritis dan kreatif. Bapak Ibu juga dapat melatih siswa untuk bekerja dalam kelompok untuk menemukan permasalahan yang ada di lingkungan sekitar mereka, sehingga terbentuk sikap kerjasama yang baik. Pada akhirnya, pembelajaran yang berlangsung akan lebih menyenangkan dan tidak membosankan bagi siswa. Mendengar penjelasan tadi, pembelajaran kontekstual sebaiknya sudah dapat Anda terapkan di kelas. Jika Bapak Ibu masih belum yakin untuk menerapkannya, saya akan memberikan beberapa alasan mengapa pembelajaran kontekstual perlu diterapkan. Sebagian besar waktu belajar di sekolah masih didominasi kegiatan penyampaian pengetahuan oleh guru dan siswa hanya mendengar dan menerima informasi. Kemudian, kebanyakan materi pelajaran bersifat abstrak, teoritis, dan tidak berhubungan dengan masalah yang dihadapi siswa sehari-hari di lingkungannya. Penilaian yang dilakukan juga kebanyakan menekankan pengetahuan, tetapi tidak menilai kualitas dan kemampuan belajar siswa pada situasi yang nyata.
Alasan terakhir, sumber belajar masih terfokus pada guru dan buku, lingkungan sekitar belum dimanfaatkan secara optimal. Sekarang, Bapak Ibu pasti sudah semakin yakin untuk menerapkan pembelajaran kontekstual di dalam kelas. Tapi pembahasan kita masih belum selesai ya Bapak Ibu. Pada video berikutnya, kita akan membahas prinsip-prinsip dari pembelajaran kontekstual. Apa saja ya? Mari kita saksikan video pembelajaran selanjutnya.